kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien, saudara-saudaraku umat Konghucu yang terkasih, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. COVID-19 ternyata masih jauh dari reda. Hari demi hari memberi tanda kepada kita bahwa puncak pandemi belum juga terlampaui. Artinya, kalau belum ada berita positif, kapan ada vaksin yang bisa digunakan atau sampai ke tangan masyarakat, masa depan pandemi masih tanda tanya. Ini bisa kita amati, bisa kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh BNPB setiap harinya. Dan kalau kita lihat peringkat Indonesia saat ini sudah naik terus, bahkan sekarang persis di peringkat ke-26, persis di bawah Tiongkok atau Wuhan. Angka yang terinfeksi sudah lebih dari 81.082, bahkan hampir. Mungkin hari ini, tanggal 18 Juli, angka itu sudah semakin dekat. Angka Wuhan sudah hampir terlampau. Para Tojin dan saudara-saudaraku semua, dari sudut kematian, angkanya pun juga sudah dekat. Mungkin awal-awal Agustus atau bahkan bisa saja akhir Juli mendekati atau bahkan sama dengan Wuhan. Ini sebuah hal yang perlu kita perhatikan betul, perlu kita disiplinkan. Karena apa? Karena bahaya pandemi terhadap kesehatan beriringan dengan bahaya pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita sudah mendengar bahwa pertumbuhan ekonomi Singapura mengalami kontraksi lebih dari 40% untuk kuartal kedua. Indonesia juga mungkin 4-5%. Artinya bahaya kita mempunyai dua ujung tombak yang sama-sama perlu kita perhatikan, perlu sama-sama kita prihatin menghadapinya. Bukan takut tanpa reserve, tapi benar-benar kita harus waspada dan disiplin untuk menahannya. Karena kalau kita tidak disiplin, di samping kita bisa jebol pertahanannya dalam hal kesehatan, juga bisa jebol ekonominya. Kegiatan-kegiatan lain di luar masalah kesehatan dan ekonomi, saya sarankan untuk lebih dikendalikan. Kalau bisa dilakukan dengan jarak jauh, lakukan dengan jarak jauh. Kalau bisa ditunda, silahkan ditunda. Kalau bisa dibatalkan, silahkan dibatalkan. Karena yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan kesehatan dan bahkan nyawa kita, sekaligus menyelamatkan ekonomi di sisi lain. Para saudara dan Tojin terkasih, angka tes kita masih sangat rendah. Mungkin baru sekitar 2.300 per sejuta penduduk. Implikasinya apa? Mereka yang terpapar karena harus melewati tes mungkin lebih kecil daripada kenyataannya. Dan sekarang yang lebih kecil itu pun sudah mencapai 81.000 lebih. Sementara rasio antara yang terbukti terpapar lewat tes dengan jumlah tesnya makin hari makin naik. Minggu lalu 11, sekarang sudah 12. Artinya apa? Dari 100% orang yang dites, 12% lebih terkena kasus terinfeksi. Ini juga berbahaya. Sementara jumlah orang yang masih dirawat, artinya tidak meninggal tapi belum sembuh, tiap minggu juga mengalami kenaikan. Minggu ini 36.000 lebih. Minggu lalu baru 32.000.
dan minggu sebelumnya baru 28.000. Kalau angka ini terus menaik, artinya apa? Kapasitas rumah sakit makin bisa tidak memuat, bisa terlalu penuh, dan akibatnya yang dirawat di rumah sakit makin tidak tertampung. Sementara kalau jumlah yang masih sakit itu dibagi dengan rata-rata jumlah kasus terinfeksi dari awal 2 Maret sampai sekarang secara rata-rata, angkanya juga makin panjang. Dari 62 hari, sekarang sudah 64 hari. Artinya mereka yang masih tersisa sakit butuh waktu 2 bulan lebih untuk bisa tertangani dengan baik. Angka-angka ini bukan untuk membuat kita khawatir, takut berlebihan, tapi sekedar untuk mengingatkan kita bahwa pandemi COVID-19 bukanlah main-main. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, karena disiplin yang rendah akan membawa persoalan ini berkepanjangan. Bangsa yang besar secara jumlah penduduk, secara budaya, secara ekonomi, secara militer, ternyata bukan jaminan bisa mengatasi pandemi. Dari angka-angka, data-data setiap negara boleh disimpulkan bahwa bangsa yang disiplin, yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, peduli dengan bahaya tapi tidak terlalu takut, tapi bertindak secara tepat, itulah yang akan keluar sebagai pemenang dalam perang melawan jasad renik yang tidak kelihatan itu. Dan kalau bicara Indonesia, boleh dikatakan disiplinnya ini masih kurang. Kadang kalau diperingati disiplin, tapi semangat disiplin itu mendadak seperti kita membuka limun atau minuman yang bergas, kelihatan begitu semangat, tapi kemudian cepat padam. Ini yang harus terus-menerus diingatkan, bukan untuk menakuti. Kita semua berteriak bukan untuk memarahi, tapi untuk menyayangi, saling mengingatkan. Maka para Tojin, menjadi kewajiban kita, terutama mereka-mereka yang duduk atau dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan organisasi, adalah untuk terus berteriak dengan sayang, untuk memperingatkan, memberitahu, mengingatkan kita semua bahwa disiplinlah yang harus kita tinggikan, jangan kenal lelah. Saya sering mengidiomkan disiplin ini dengan permainan sepak bola. Mungkin 88-89 menit tidak ada gol, tapi 1 menit terakhir menjelang peluit panjang ditiup bisa terjadi gol karena kita lengah. Siapa lengah akan kecolongan. Maka saya, Budi Santoso Tanuwibowo, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Dewan Rohaniwan Pimpinan Pusat Matakin, menganjurkan agar kita disiplin dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan-kegiatan yang terkait kesehatan dan ekonomi lebih dulu. Kebaktian lebih baik ditunda dulu, karena banyak OTG di sekitar kita dan kita tidak tahu siapa dia. Bisa berbahaya. Sementara kalau sekolah masih bisa diisi dengan pendidikan dari rumah. Pendidikan budi pekerti juga tidak kalah penting di samping pendidikan ilmu pengetahuan yang lain. Dan kepada kita semua, ini adalah pesan yang dibuat ringkas dalam bentuk 8. Yang pertama adalah disiplin yang kuat akan memutus rantai pandemi. Disiplin yang kuat akan memutus rantai pandemi. Sementara pesan yang kedua adalah agar kita tidak keluar rumah bila apa yang akan kita lakukan tidak penting atau bisa dilakukan dari jarak jauh atau bisa ditunda. Jangan keluar rumah bila tidak penting. Jangan keluar rumah bila tidak penting. Dan yang ketiga, kalau terpaksa kita harus
juga keluar rumah, kita harus selalu memakai masker dengan baik dan benar. Selalu memakai masker dengan baik dan benar, agar kita bisa mengurangi risiko penularan. Kemudian, yang keempat, kita harus ingat, meskipun kita sudah memakai masker, jarak aman tetap harus dijaga dan juga harus menghindari kerumunan. Jaga jarak aman, hindari kerumunan. Karena meskipun sudah memakai masker, kalau terlalu dekat kemungkinan tertular masih ada. Masker bukan menjamin 100% tidak ada penularan. Kemudian yang kelima, meskipun sudah menjaga jarak aman dan tadi sudah memakai masker, kontaminasi terhadap bagian tubuh yang lain terutama tangan masih dimungkinkan. Maka kita harus membersihkan tangan sesering mungkin. Setiap ada kesempatan, gunakan untuk membersihkan tangan. Karena kita sering tidak sadar mengusap hidung, melap mulut, atau memegang mata. Dan itu artinya risiko untuk tertular semakin besar. Dan meskipun kita sudah menghindari keluar rumah, sudah memakai masker, sudah menjaga jarak, sudah mencuci tangan, daya imun tubuh kita belumlah tentu kuat. Untuk itu harus selalu dilatih dengan latihan-latihan olahraga sesuai dengan usia kita tentunya, sering berjemur, hidup sehat. Ya, jadi kita harus melakukan olahraga, berjemur, dan hidup sehat, termasuk memakan vitamin, buah-buahan, sayuran, dan makanan-makanan yang fresh, yang sehat. Dan bila itu dilakukan, ya, dengan disiplin, dan kita masing-masing saling mengingatkan, karena kadang-kadang disiplin itu harus ada yang mengingatkan. Mudah-mudahan kita bisa akan lebih tahan dari kemungkinan tertular virus COVID-19. Jadi jaga disiplin diri dan saling mengingatkan, terutama di dalam keluarga atau antar teman. Kalau 7 langkah itu bisa kita lakukan para Tojin terkasih, mudah-mudahan saja kita akan sehat badannya dan juga sehat ekonominya. Tidak mungkin ekonomi itu akan sehat bila si pelakunya badannya tidak sehat. Jangan karena mengejar ekonominya akan sehat, badannya lupa, tidak dijaga sehingga badan tidak sehat. Kalau kita sakit, jelas tidak bisa bekerja. Jadi ingat, kesehatan nomor 1, baru kita bicara ekonomi. Meskipun kalau kita lapar karena ekonomi kita terkapar, kita juga tidak bisa makan dengan baik dan benar, kesehatan kita juga terganggu. Jadi para Tojin, di antara seluruh kegiatan yang terpaksa harus kita lakukan hanya 2, yaitu jaga kesehatan, keselamatan diri, dan yang kedua, jaga privasi kita. Sementara kegiatan-kegiatan lain sebaiknya disisihkan, ditunda, atau dilakukan dari jarak jauh. Semoga kita semua bisa disiplin, karena hanya dengan disiplin pandemi COVID-19 ini bisa dikurangi dan mudah-mudahan rantainya bisa diputuskan. Jangan sampai dalam 2-3 hari ini mungkin angka kita akan melewati Wuhan sebagai tempat pertama adanya pandemi ini, kemudian kita akan menyusul negara-negara lain. Karena saya perhatikan setiap hari angka Indonesia itu terus menaik, dan itu sangat-sangat berbahaya. Karena kalau jumlah yang dirawat itu melebihi kapasitas rumah sakit, itu akan berbahaya sekali. Kalau dari tingkat kematian, kita masih relatif tinggi, 4,7-4,6%. Sementara negara-negara Asia lainnya, kecuali Tiongkok, sudah di bawah kita. Memang kalau kita dibandingkan dengan negara-negara seperti
Prancis, Belgia, Inggris, angka kita secara persentase jauh di bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan Asia, di atas kita yang lebih kurang bagus persentasenya hanyalah Tiongkok. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengingatkan kita agar kita lebih peduli. Karena kepedulian kita bukan hanya untuk diri kita, tapi terlebih untuk orang-orang yang kita sayangi, terutama keluarga yang satu rumah dengan kita. Semoga kita tetap sehat, salam sehat untuk semuanya. Santai.